Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di sini saya akan membahas ya soal HOTS gitu ya. Nah, soal HOTS pada level kognitif evaluasi atau C5 dan pembahasannya. Kita lanjut. Ingat, matematika itu menyenangkan. Kita langsung ke soal pertama saja. Nah, untuk soalnya, Pak Raki merupakan seorang wirausaha yang ingin mencoba menjual makanan dan ingin menyetorkan dagangannya ke 3 kantin, yaitu ada kantin A, B, dan C. Nah, banyaknya makanan dalam satuan bungkus yang akan disetorkan setiap harinya disajikan dalam bentuk matriks A sebagai berikut. A sama dengan 10, 20, 15, 10, 15, 20, 5, 8, dan 10. Secara berurutan, baris menunjukkan banyak makanan yang disetorkan untuk kantin A, B, C. Dan kolom menunjukkan makanan yaitu ada kacang, keripik, dan permen. Harga sebungkus kacang yaitu 2.000, sebungkus keripik yaitu 3.000, dan sebungkus permen yaitu 1.000. Nah, dari penjualan tersebut, apakah Pak Raki mendapatkan keuntungan ataupun kerugian apabila modal bersih yang digunakan dalam membuat ketiga makanan tersebut adalah 200.000? Dan jika mengalami keuntungan ataupun kerugian, berapakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh Pak Raki? Nah, mari kita menuju ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya. Nah, kan dalam persoalan yang tadi itu kan banyak makanan yang disetorkan tiap harinya, yaitu ada 10, 20, 15, 10, 15, 20, 5, 8, dan 10. Nah, untuk menjawab persoalan yang tadi ya, maka harus diketahui terlebih dahulu matriks untuk harga makanannya. Kita misalkan saja sebagai matriks B ya. Jadi B sama dengan 2.000, 3.000, dan 1.000. Sehingga pemasukan Pak Raki dapat dicari dengan mengalihkan antara matriks A dan matriks B. Jadi AB sama dengan pemasukan harian Pak Raki atau matriks A dikali matriks B. Jadi A sama dengan 10, 20, 15, 10, 15, 20, 5, 8, dan 10 dikali 2.000, 3.000, dan 1.000. Nah, jadi kolom dikali baris gitu ya. Jadi 10 dikali 2.000 kan 20.000, 20.000, 20 dikali 2.000, 40.000, 15 dikali 2.000, 30.000. Jadi kolom ke 1 dikali kolom pertama di baris pertama gitu. Jadi 10 dikali 3.000 sama dengan 30. 15 dikali 3.000 sama dengan 45.000, 20 dikali 3.000 sama dengan 60.000. Terus lagi yang kolom ke 3 ya. Jadi 5 dikali 1.000 kan 5.000, 8 dikali 1.000 kan 8.000, 10 dikali 10.000, dikali 1.000 sama dengan 10.000. Jadi tinggal tambahkan saja hasilnya. Jadi 55.000, 93.000, dan 100.000. Nah, sehingga pemasukan harian yang diterima Pak Raki dari kantin A, B, dan C secara berturut-turut adalah 55.000, 93.000, dan 100.000. Jadi total pemasukan harian Pak Raki dari seluruh kantin adalah jadi ditotalkan pemasukan yang tadi, jadi 55.000 tambah 93.000 tambah 100.000 sama dengan 248.000.
Nah, dengan melihat total pemasukan yang diterima apabila modal bersih yang digunakan dalam membuat ketiga makanan tersebut adalah 200.000, maka para hakim memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah kita menggunakan saja rumus yaitu harga jual dikurangi modal. Harga jual dikurangi modal. Jadi harga jualnya kan 248.000 dikurangi tadi modalnya kan 200. Jadi 248.000 dikurangi 200.000 sama dengan 48.000. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa para hakim mengalami keuntungan dengan keuntungan harian yaitu 48.000. Nah, mudah kan? Asal ngetik konsep kesananya pasti bisa. Nah, adapun kesimpulan. Kesimpulan mengapa gitu ya dikatakan soal HOTS dengan level kognitif evaluasi. Nah, karena kan dalam soal ini atau tahap evaluasi, siswa kan dapat menyusun hipotesis, mengkritik, mempertimbangkan, memprediksi nilai, menguji, membenarkan, dan menyalahkan suatu persoalan. Nah, dalam soal pada tingkat evaluasi, hal yang perlu dipertanyakan yaitu apakah siswa dapat membenarkan suatu pernyataan atau pilihan tertentu dengan memberikan alasannya. Nah, kan evaluasi juga diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat dari suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas dan mengambil keputusan sendiri. Berdasarkan soal tersebut, siswa dapat mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, yakni membuat keputusan apakah para hakim mengalami keuntungan ataupun kerugian berdasarkan dari total pemasukan. Lalu siswa mengidentifikasi keterkaitan informasi penting yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah dengan cara memperoleh informasi dari matriks yang disediakan di soal tadi. Nah, siswa juga diharapkan mampu untuk menyusun hipotesis, yaitu dapat menentukan matriks A dan matriks B sesuai dengan soal. Tuh. Lalu siswa dapat mempertimbangkan maupun memprediksi apakah para hakim mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari hasil penjualannya dengan cara menganalisis soal dengan cara mengalihkan matriks A dan matriks B. Sehingga didapat perolehan total pemasukan setelah siswa mendapatkan hasil total pemasukan ya, maka siswa dapat membenarkan ataupun menyalahkan bahwa apakah para hakim mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Dalam soal dapat diputuskan atau disimpulkan bahwa para hakim mendapatkan keuntungan sebesar Rp48.000. Gitu kawan-kawanku. Oke, kita langsung lanjut aja ya untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Baik, kita menuju ke soal kedua. Yaitu untuk soalnya suatu toko perlengkapan sekolah memiliki 2 cabang toko yang terletak di Yogyakarta dan Semarang. Nah, pada 2 cabang toko tersebut menjual 2 jenis perlengkapan sekolah yaitu ada seragam OSIS dan seragam pramuka. Toko tersebut menjual perlengkapan sekolah yang jenisnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada katun linen, drill, dan Oxford. Pada tahun kemarin, toko di Yogyakarta dapat menjual seragam OSIS sebanyak 1.860 jenis katun linen, 1.750 jenis drill, dan 1.900 jenis Oxford, serta seragam pramuka sebanyak
1/2 atau setengah jumlah seragam OSIS dengan jenis katun linen, 1.790 jenis drill, dan 20% lebih banyak dari jumlah seragam OSIS dengan jenis Oxford. Dengan toko yang terletak di Semarang dapat menjual seragam OSIS sebanyak 1.870 jenis katun, linen, 1.620 jenis drill, dan 180 dan 1.830 jenis Oxford, serta seragam pramuka 1.730 jenis katun linen, 1.810 jenis drill, dan 1.820 jenis Oxford. Nah, maka tentukan dalam bentuk matriks. Nah, yang pertama, berapa banyak seragam dari masing-masing jenis yang akan dijual di Yogyakarta dan Semarang. Jika diperkirakan peningkatan penjualan sebesar 10%. Yang kedua, berapakah total seragam yang akan dijual oleh pemilik toko pada tahun ini untuk setiap jenis seragam. Oke, kita akan bahas. Kita menuju ke pembahasannya. Diketahui, toko yang terletak di Yogyakarta dapat menjual seragam OSIS sebanyak 1.860 jenis katun linen, 1.750 jenis drill, dan 1.900 jenis Oxford, serta seragam pramuka sebanyak setengah jumlah seragam OSIS dengan jenis katun linen, 1.790 1.790 jenis drill, dan 200% lebih banyak dari jumlah seragam OSIS dengan jenis Oxford. Sedangkan toko yang terletak di Semarang dapat menjual seragam OSIS sebanyak 1.870 jenis katun linen, 1.620 jenis drill, dan 1.830 jenis Oxford, serta seragam pramuka 1.730 jenis katun linen, 1.810 jenis drill, dan 1.820 jenis Oxford. Ditanyakan banyak seragam dari masing-masing jenis yang akan dijual di Yogyakarta dan Semarang jika diperkirakan peningkatan penjualan sebesar 10%. Yang kedua, total seragam yang akan dijual oleh pemilik toko pada tahun ini untuk setiap jenis seragam. Jawab. Nah, untuk jawabnya kan pada toko yang terletak di Jakarta menjual seragam pramuka jenis katun linen sebanyak setengah jenis katun linen dari seragam OSIS sehingga diperoleh setengah kali 1.860 930 ya. Sedangkan jenis Oxford yang dijual oleh toko yang terletak di Yogyakarta sebanyak 20% lebih banyak dari jenis Oxford pada seragam OSIS sehingga diperoleh 20% kali 1.900 sama dengan 380. Sehingga banyaknya seragam pramuka jenis Oxford sebanyak 1.900 ditambah 380 sama dengan 220 2.280. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari soal yang diketahui kita diubah ya dalam bentuk tabel. Jadi gini. Cara satu, ada cara satu, cara dua. Nah, cara satu kan kolom gitu ya. Jadi Yogyakarta, ini dari Yogyakarta. Yang cara dua sama Yogyakarta tapi ini baris gitu. Jadi seragam OSIS, di sini kan ada seragam OSIS, seragam pramuka. Nah, jadi katun linen sama aja. Jadi 1.860 sama 900 1.860 sama 930. Kalau yang drill seragam OSIS-nya ada 1.750 dan seragam pramukanya ada 1.750. Yang Oxford seragam OSIS-nya ada 1.900 dan seragam pramukanya ada 2.280. Untuk yang cara dua juga sama untuk jenis-jenisnya gitu. Ada cuma ini tuh pakai baris gitu ya. Kita lanjut aja. Cara satu. Ini yang dari Semarang sama kayak tadi. Cuma ini daerahnya tuh dari Semarang. Yang satu kan dari Yogyakarta, yang ini dari Semarang gitu. Cara satu, cara dua. Kita bikin cara satu dan cara duanya biar lebih memahami kolom dan baris.
Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, dalam bentuk matriks untuk cara 1, Y sama dengan 1860, 1750, 1900. Yang kedua 930, 1760, dan 2280. Untuk ini kan Jogja, ini Semarang. Jadi misalkan Y sama Y sama S. Yang kedua ada 1870, 1620, 1830. 1730, 1810, 1820. Untuk cara duanya, jadi cara duanya itu baris gitu ya. Cara satu kolom. Sama ini dirubah nih, ini dirubah baris, kolom ke baris, kolom ke baris, kolom ke baris, kolom ke baris. Gitu. Ini Yogyakarta, Yogyakarta, ini Semarang, gitu ya. Langsung aja ke pertanyaan A. Perkiraan peningkatan penjualannya adalah 10% sama dengan 0,1. Jika N adalah banyaknya menjual seragam tahun kemarin, maka banyaknya menjual seragam tahun ini adalah N ditambah 0,1 N sama dengan 1,1 N. Sehingga matriks penjualan seragam tahun ini dapat ditentukan dengan perkalian skalar, yaitu sebagai berikut. Nah, cara 1, ya aksen, berarti juga ya, sama dengan 1,1 N. Ya, aksen sama dengan 1,1 dikali 1860, 1750, 1900, 930, 1790, dan 2280. Sama dengan 2046, 1925, 2090, 1023, 1969, 2508. Cara duanya sama ya, aksen yang tadi kolom sekarang baris gitu, diubah di aksen 1,1 N dikali yang aksen sama dengan 1,1 kali 1860, 1750, 1900, yang kedua 930, 1790, dan 2280 sama dengan 2046, 1925, 2090, 1023, 1949, 2508. Sekarang yang Semarang ya. Semarang cara satunya sama. Jadi ya aksen sama dengan 1,1 N. Ya aksen sama dengan 1,1 dikali 1870, 1620, 1830, 1730, 1810, 1820. Sama dengan 2057, 1782, 2013, 1903, 1903, 1991, dan 2002. Untuk cara duanya sama sih, ini kolom, ini baris. Diubah aja kolom. Ya aksen sama dengan 1,1 N, ya aksen sama dengan 1,1 kali 1870, 1620, 1830, yang kedua, baris kedua 1730, 1810, dan 1820. Sama dengan 2057, 1782, 1782, 2013, yang ke baris kedua 1903, 1991, dan 2002. Gitu. Diubah aja gitu. Udah. Kalau lebih mempelajari gitu. Ya. Kita lanjut. Jadi, disimpulkannya, banyaknya seragam dari masing-masing jenis yang akan dijual di Yogyakarta dan Semarang adalah aksen. Aksen sama dengan 2046, 1925, 2090. Kolom kedua 1023, 1969, 2508. Dan S aksen sama dengan 2057, 1782, 2013, 1903, 1969, dan 2002. Itu yang kolom. Atau yang baris ya aksen sama dengan 2046, 1925, 2090, 1023, 1969, 2005. Dan
Y aksen sama dengan 2057, 1782, 2013, 1903, 1991, dan 2002. Diubah aja jadi kolom baris, kolom baris. Lanjut yang B ya. Kita pindahkan ke sini. Yang B, untuk menentukan total seragam yang akan dijual oleh pemilik toko pada tahun ini dapat menjumlahkan matriks Y aksen dengan matriks S aksen, jadi Yogyakarta sama Semarang, sehingga diperoleh untuk syarat satu, jadi kolom ditambah kolom, jadi Y aksen ditambah S aksen, sama dengan 2046, 1925, 2090, untuk kolom kedua 1023, 1969, 2508 atau 2508 itulah ya, ditambah 2057, 1782, 2013, kolom kedua 1903, 1991, dan 2002, sama dengan 4103, 3707, 4103, 200, 2926, 3960, 4510. Untuk cara 2, cara 1 kolom, cara 2 baris gitu. Nah, paham lah. Jadi Y aksen ditambah S aksen sama dengan 2046, 1925, 290, 2090, 1023, 1969, dan 2508, ditambah baris ke 1, 2057, 1782, 2013. Baris kedua 1903, 1991, dan 2002, sama dengan 4103, 3707, 4103, 2926, 3960, 4510. Banyak angka gitu ya, jadi lebih lupa aja nih kolom, ini baris, kolom baris. Satu, baris ke satu, kolom kedua, baris kedua, gitu ya. Ngerti konsepnya. Lanjut. Jadi total seragam yang akan dijual oleh pemilik toko pada tahun ini pada setiap jenis seragam adalah untuk yang kolom ada 4103, 3707, 4103. Kolom kedua 2926, 3960, dan 4510. Atau yang baris gitu ya. Yang baris diubah aja jadi yang tadi gitu ya. Kolom ke satu ke baris ke satu. Kolom kedua baris kedua gitu. Jadi hasilnya gini. Ya, selesai. Ya, begitulah contoh soal HOTS ya, dengan level kognitif evaluasi C5 gitu. Dan pembahasannya. Semoga mudah dimengerti apa yang saya bahas gitu ya. Mohon untuk terus berlatih ya. Kenapa matematika itu sulit gitu ya. Nah, ada ininya nih. Matematika kan mungkin sulit, mungkin pelajaran paling sulit ya, atau susah gitu. Namun setelah dipelajari dan diteliti, matematika akan menjadi mudah jika banyak berlatih. Dibutuhkan ketelitian untuk menjawab setiap soalnya gitu ya. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.